Anda kembali di Breaking News kasus Sambo, pemirsa. Kita langsung menuju ke Pak Fikar. Pak Fikar masih tersambung bersama kami, Pak? Oke, yuk. Ya, baik Pak. Kita tahu tadi Arif Rahman Arifin, penasihat hukumnya sudah bacakan duplik. Kemarin juga terdakwa lain OOJ sudah bacakan duplik, baik Kuni Wibowo dan juga Cuk Putranto. Kalau kita lihat ketiga terdakwa ini semuanya sama-sama minta dibebaskan dan juga tolak replik dari jaksa penuntut umum karena menurut para terdakwa, penasihat hukum terdakwa ini tidak sesuai dengan dakwaan, unsur-unsur dakwaan ini tidak termasuk dalam perbuatan mereka, tidak terbukti, dan juga apa yang mereka lakukan ini berdasarkan perintah jabatan dan juga karena adanya daya paksa. Bagaimana Pak Fikar melihatnya? Ya, jadi sebenarnya pembelaannya dua hal yang berlawanan sebenarnya. Ketika menyatakan bahwa dakwaannya itu tidak terbukti, artinya orang yang dituduh itu atau orang yang didakwa itu harus membuktikan bahwa dia memang tidak melakukan, gitu loh. Ya, bahwa memang dia tidak melakukan. Nah, tetapi kalau dia melakukan karena perintah jabatan, ya itu mintanya bukan dibebaskan, tapi dilepaskan, gitu ya, karena dia melakukan sesuatu satu perbuatan, tetapi itu bagian dari perintah dari jabatannya, gitu, sebagai bawahan dari seorang atasan. Nah, pasal 51 KUHP itu maksudnya. Ketika ada perintah jabatan, ya perintah yang masih dalam kualifikasi jabatannya atau institusinya, gitu ya, maka orang yang menerima perintah itu tidak bisa dipidana, gitu. Sekalipun perintahnya itu atau perbuatan yang dilakukan itu adalah dapat dikualifikasi sebagai perbuatan pidana. Nah, itu pasal 51 KUHP itu, gitu. Nah, jadi ketika didalilkan dia menerima perintah karena jabatan, gitu ya, maka mintanya bukan bebas, mintanya adalah dilepaskan. Nah, itu bedanya ini, hukum acara pidana itu begitu. Kalau bebas itu artinya tidak terbukti sama sekali dia melakukan, gitu. Itu minta dibebaskan. Tetapi kalau melakukan, tapi bukan karena niatnya dia, kesengajaan dia, tapi dia di bawah perintah atau karena perintah, maka itu minta dilepaskan. Artinya memang ada perbuatannya, tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pelaku hanya menjalankan perintah jabatan. Begitu, Mas. Dikatakan juga oleh penasihat hukum dalam duplik bahwa apa yang mereka lakukan ini tidak sesuai dengan pasal-pasal Undang-Undang ITE. Kalau kita lihat kemarin Cuk Putranto, penasihat hukumnya menilai apa yang dilakukan mereka ini merupakan perbuatan fisik. Sedangkan dalam pasal Undang-Undang ITE itu Pak Abdul Fikar dikatakan bahwa perbuatan yang masuk dalam pasal itu adalah di dalam ranah jagat maya, virtual dan juga digital. Seperti apa Pak? Iya, artinya kalau yang dilakukan itu bukan merupakan bagian dari perbuatan pada ranah jagat maya, gitu ya, artinya bukan di internet atau bukan di ini, ya nggak bisa dituduhkan itu, gitu. Bahwa ada orang memberitakan tentang perbuatan dia, nah itu menjadi tanggung jawab pihak yang memberitakan, gitu. Pihak yang menginformasikan melalui jagat maya itu, melalui internet itu. Tetapi si pelakunya sendiri, dia tidak pernah sengaja umpamanya mempublikasi di internet dan sebagainya, gitu. Itu dia nggak kena, gitu. Yang kena adalah orang yang mempublikasikannya. Dia hanya kena karena perbuatannya secara nyata bisa dikualifikasi sebagai tindak pidana, gitu. Ya, itu bisa. Tetapi itu pun karena dia lakukan atas perintah jabatan pula, gitu ya, karena diperintah oleh atasan. Nah, maka itu berlaku, saya bilang pasal 51 KUHP itu orang yang diperintah karena jabatannya dia tidak dipidana, gitu. Sekalipun yang dilakukan itu adalah tindak pidana. Begitu. Baik Pak, kita tahan terlebih dahulu, kita harus jeda. Pemirsa tetap bersama kami di Breaking News kasus Sambo. Sidang lanjutan perintangan proses penyidikan kematian Brigadir Yosua Huta Barat kembali digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang hari ini beragendakan duplik atau pembacaan tanggapan replik yang disampaikan jaksa penuntut umum di sidang sebelumnya. Kuasa hukum Baikuni Wibowo secara tegas menolak Baikuni disamakan dengan Ricky Rizal tentang cara menolak perintah atasan.
Menurut kuasa hukum, Baikuni tidak pernah menerima perintah langsung dari Verdi Sambo yang kala itu menjabat sebagai Kadif Propam Polri, melainkan perintah dari Cuk Putranto, sehingga Baikuni meyakini itu adalah perintah yang sah. Terdakwa Baikuni Wibowo dalam replik dipersamakan dengan situasi dan kondisi saudara Riki Rizal tentang cara menolak perintah atasan. Bahwa terdapat dua hal esensial yang membedakan situasi dan kondisi terdakwa Baikuni dengan saudara Riki Rizal, yaitu satu, mengenai perintah atasan tidak langsung. Terdakwa Baikuni tidak pernah menerima perintah secara langsung dari Verdi Sambo, melainkan selalu melalui saksi Cuk dan saksi Arif. Sedangkan Riki Rizal menerima perintah langsung dari Verdi Sambo. Bahwa pada saat menerima perintah dari saksi Cuk, terdakwa Baikuni berpikir perintah tersebut adalah perintah yang sah. Terdakwa Baikuni tidak mengetahui barang bukti di VR itu adalah merupakan barang bukti dan tidak mengetahui apakah boleh langsung diakses atau tidak langsung diakses. Karena saksi Cuk langsung memberikan DVR tanpa memberikan penjelasan kepada saksi Baikuni Wibowo. Bahwa terdakwa Baikuni Wibowo saat menerima perintah dari saksi Verdi Sambo merupakan perintah terusan dari saksi Arif Rahman Arifin. Terdakwa Baikuni sudah melakukan inisiatif sudah memberikan inisiatif untuk melakukan backup data isi rekaman. Hal ini adalah wujud dari cara menolak perintah atasan. Cara menolak perintah atasan bisa berbeda-beda tergantung dengan situasi dan kondisi. Mengenai inisiatif dan kejujuran terdakwa Baikuni Wibowo, yaitu sejatinya setiap orang memiliki berbagai cara untuk mengungkapkan kejujuran. Tindakan yang digunakan terdakwa Baikuni Wibowo untuk mengungkapkan kejujurannya yakni melakukan backup dengan backup data isi rekaman di VR CCTV dengan cara menyimpannya ke dalam hard disk lalu menyerahkannya secara sukarela kepada penyidik. Terdakwa perintangan penyidikan atau obstruction of justice Baikuni Wibowo menyampaikan duplik atau tanggapan atas replik jaksa penuntut umum. Dalam duplik yang disampaikan tim kuasa hukum terdapat 9 poin permohonan Baikuni Wibowo terhadap majelis hakim. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Mengatakan bahwa unifikasi Kita kembali bergabung dengan Pak Abdul Fikar Hajar. Pak, seberapa besar kemungkinan para terdakwa ini dibebaskan ataupun dilepaskan setelah sama-sama kita mendengarkan duplik yang telah disampaikan oleh masing-masing penasihat hukum dari terdakwa? Ya, kalau dibebaskan tidak mungkin, ya. Kalau dibebaskan tidak mungkin. Kalau dilepaskan mungkin, gitu ya. Beda ya pengertian dibebaskan dan dilepaskan dalam hukum pidana. Ya. Kalau dibebaskan itu artinya perbuatannya tidak terbukti sama sekali. Ya, tidak terbukti sama sekali, maka orang melakukan tindak pidana atau orang melakukan satu perbuatan, maka dia bisa dibebaskan. Tetapi kalau dilepaskan, terbukti perbuatannya ada, gitu ya, dia melakukan itu, tetapi bukan atas kemauannya, bukan atas kesengajaannya, tetapi dia ada di bawah perintah, umpamanya, ada di bawah suruhan, gitu. Atau terpaksa dia melakukan, karena kalau dia tidak melakukan dia yang ditembak umpamanya. Nah, bisa seperti itu. Nah, itu kalaupun perannya bisa dibuktikan bahwa dia dalam keadaan terpaksa melakukan itu atau dalam keadaan ditekan gitu ya, atau tekanan, maka paling banter atau paling maksimal hukumannya adalah dilepaskan. Gitu, dilepaskan dari hukuman meskipun dia melakukan, tetapi bukan atas kemauannya sendiri. Tetapi itu di dalam satu peristiwa seperti itu kadang-kadang hakim juga tidak mau ambil resiko, ya. Dia tetap terbukti melakukan, ya. Kalau dia di bawah umur, maksud saya belum dewasa, itu pasti akan dilepaskan, ya. Kalau belum dewasa. Tetapi kalau sudah dewasa maka ada faktor bahwa orang dewasa itu bisa mempertimbangkan sebelum diperintahkan, perintahnya itu melawan hukum atau tidak, perintahnya itu rasional atau tidak. Nah, itu menjadi faktor yang kemudian pelaku itu bisa dihukum, gitu. Karena dia punya kesempatan atau punya kemampuan untuk mempertimbangkan apakah perintah itu melawan hukum atau tidak, gitu. Nah, tapi karena ditutup oleh itu tadi perintah jabatan bahwa dia adalah bawahan dari orang yang memerintahkan, gitu ya.
apapun umpamanya harus dilakukan, kalau tidak justru dia yang akan kena hukuman umpamanya gitu ya. Maka nah yang dilakukan oleh dia itu bisa bisa digantungkan pada perintah itu tadi. Ya, jadi dia melakukan tapi bukan atas kemauannya sendiri. Ya, jadi kalaupun dia dihukum, umpamanya, ya, dia hukumannya ringan atau bahkan umpamanya hukuman percobaan. Gitu. Kalau itu bisa dibuktikan, tentu saja pembuktian terhadap keadaan yang sangat terpaksa itu tadi. Ya, dia melakukan dalam keadaan yang sangat terpaksa sehingga terjadi tindak pidana itu. Nah, dia bisa dilepaskan kalau itu keadaan itu bisa dibuktikan, gitu. Tapi kalau keadaannya biasa-biasa saja, gitu ya, umpamanya. Tapi ini kan ada pola relasi yang tidak seimbang. Maksudnya atasan bawahan, gitu ya. Artinya kemungkinannya kalau atasan bawahan tidak melaksanakan perintah, dia akan mendapat hukuman, gitu. Atau dia akan mendapatkan tindakan lain dari atasannya, umpamanya seperti itu. Nah, itu bisa dipakai sebagai argumen untuk melepaskan atau bahkan atau paling tidak meringankan hukuman dari pelakunya. Begitu, Mas. Baik, berarti ada potensi untuk dilepaskan atau paling tidak mendapat keringanan hukuman. Pak, lantas apa sebenarnya perbedaan dari perintah jabatan dengan perintah atasan, Pak? Ya, sebenarnya sama. Perintah atasan itu, ya, kalau perintah jabatan itu kan kedinasan. Ya, artinya karena jabatannya dia melakukan sesuatu, gitu. Ya, nah. Umpamanya seorang kan menangkap orang atau menahan orang tanpa kewenangan itu kan sama juga dengan tindak pidana, ya, tindak pidana menghambat kebebasan orang. Tetapi ketika itu dilakukan karena perintah, karena jabatannya sebagai polisi, umpamanya jabatannya sebagai penegak hukum, dia bisa menangkap dan menahan orang. Meskipun dia nggak kenal dengan orang itu, tetapi karena jabatannya dia punya kewenangan untuk menahan. Nah, dia nggak kena karena dia melakukan karena jabatannya gitu. Nah, karena perintah atasan, persoalannya adalah apakah atasannya punya kewenangan melakukan apa yang dilakukan oleh bawahannya gitu. Nah, kalau atasannya tidak punya kewenangan, maka dua-duanya bisa kena, baik bawahan yang melakukan maupun atasan yang memerintahkan itu kena, gitu. Umpamanya dalam kasus ini adalah perintah tembak, ya. Nah, perintah tembak yang paling legal adalah perintah seorang atasan kepada eksekutor hukuman mati. Umpamanya sudah ada orang yang dihukum mati, kemudian tinggal pelaksanaannya. Nah, maka dilaksanakanlah di satu lapangan atau di satu tempat tertentu. Nah, eksekutor itu para penembak itu. Nah, dia diperintahkan. Nah, dalam konteks itu meskipun dia menembak ya atas perintah, itu dia tidak bisa dihukum karena memang melaksanakan hukuman, melaksanakan pekerjaan atau melaksanakan perintah jabatannya gitu. Nah, tetapi kalau dalam keadaan normal gitu ya, kemudian ada seseorang merintah menembak, atasannya sekalipun, dan atasan itu punya kewenangan juga menembak, tetapi bukan menembak orang yang tidak bersalah, tetapi umpamanya orang yang sudah jelas bersalah atau orang yang bersalah tapi lari umpamanya atau mau menyerang, dia boleh menembak gitu. Tapi kalau dalam keadaan normal, seorang atasan sekalipun ya, atasan penegak hukum atau seorang atasan kepolisian tanpa alasan yang jelas ya, tanpa satu keadaan dia tetap tidak boleh memerintahkan untuk menembak atau bahkan dirinya juga menembak. Nah, itu saya kira itu persoalannya gitu. Jadi ketika memerintahkan dia tidak punya wewenang memerintahkan menembak, demikian juga yang melaksanakan meskipun dia ada di di bawah jabatannya, di bawah perintah atasannya gitu ya. Nah, itu bisa dipertimbangkan hakim. Apakah perintah yang dia laksanakan tanpa ada tanpa ada seleksi atau tanpa ada bukan perlawanan, artinya jawaban untuk tidak melakukan umpamanya dia bisa dibebaskan atau dilepaskan dari hukumannya. Kalau dibebaskan nggak bisa karena perbuatannya sudah terbukti ada gitu. Cuma apakah seseorang yang melakukan itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Nah, itu tergantung nanti majelis hakim menilai fakta persidangan ya. Apakah
cukup umpamanya seorang jenderal yang memerintahkan seorang prajurit 1 atau prajurit 2 melakukan sesuatu yang kemudian sesuatu itu merupakan tindak pidana. Nah, pola relasi yang jauh itu ya yang menekan lah itu ya. Kalau jenderal pada umpamanya pangkatnya jenderal menyuruh mayor, mungkin mayor masih bisa mengoreksi gitu ya. Artinya bisa mempertanyakan. Ini perintahnya bagaimana ini ya, tanpa dasar seperti ini saya mungkin nggak bisa dilaksanakan gitu. Tetapi kalau bawahan dia untuk bicara seperti apalagi bicara seperti itu ya, untuk bicara membantah saja mungkin bawahan tuh nggak berani. Nah, saya kira di situ persoalannya. Saya kira ini akan sepenuhnya dipertimbangkan oleh majelis hakim ya, apakah pola relasi yang begitu jauh seorang jenderal dengan prajurit umpamanya perintahnya menjadi permintaannya setiap perkataan itu menjadi perintah gitu ya, setiap perkataan menjadi perintah termasuk umpamanya perintah menembak itu. Apakah ada kesempatan untuk dia bisa melakukan perlawanan atau pembantahan gitu. Nah, ini nanti yang akan dipertimbangkan oleh majelis hakim. Begitu, Mas. Pak Fikar, kalau dalam konteks kasus ini lebih tepat perintah jabatan atau perintah atasan, Pak? Nah, ini lebih tepat perintah atasan. Ya, karena kalau perintah jabatan itu ketika dia melaksanakan jabatannya gitu. Ya, kepolisian kan 3 ininya, tugasnya. Ya, 1 dia sebagai penjaga keamanan dalam negeri, ya. Yang kedua sebagai penegak hukum, yang ketiga dia sebagai pelayan masyarakat gitu. Nah, di mana dia ini sekarang? Di pelayan masyarakat itu maksudnya bikin SIM, surat kelakuan baik dan sebagainya. Nah, penegak hukum itu para penyidik, ya. Nah, tapi yang ketiga banyak polisi yang tidak melakukan pelayanan masyarakat, yang tidak jadi penegak hukum, artinya dia penjaga keamanan, penjaga keamanan dalam negeri. Nah, apakah perintah membunuh itu dalam konteks menjaga keamanan dalam negeri? Nah, itu yang saya kira juga nanti akan dipertimbangkan oleh majelis hakim. Gitu. Kalau perintah membunuh itu kan sebenarnya lebih banyak sebagai penegakan hukum, ya, artinya masuk ke wilayah polisi sebagai penegak hukum, yaitu perintah eksekusi umpamanya, ya, perintah melaksanakan putusan, gitu. Nah, itu bisa menjadi halal, bisa menjadi sah, gitu, bisa menjadi legal, gitu, ya. Tetapi ketika perintah itu di luar perintah sebagai penegak hukum, saya kira itu bisa dikualifikasi sebagai sesuatu yang melawan hukum atau tindak pidana gitu. Nah, termasuk umpamanya perintah untuk menembak di luar kewenangannya sebagai eksekutor. Begitu, Mas. Baik, Pak Fikar, kita tahan terlebih dahulu karena kita harus jeda. Pemirsa tetap bersama kami di Breaking News Kasus Sambo usai jeda berikut ini.